Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di suatu tempat di tengah pegunungan Zhongming, es dan salju di area ratusan ribu mil semuanya telah menghilang. Saat ini, semuanya subur dan hijau. Langit cerah, seperti sepotong batu giok biru yang tiada taraf. Awan keberuntungan melayang di antara pegunungan, dan sinar cahaya seperti pelangi menyebar dari satu awan keberuntungan ke awan keberuntungan lainnya, memancarkan sinar cahaya 5 warna yang sangat indah. Burung bangau bermahkota merah yang tak terhitung jumlahnya terbang menembus awan. Di tengah berdiri puncak gunung putih yang megah. Puncaknya halus, dan hanya ada sedikit tonjolan bergerigi. Sekilas, itu tampak seperti pilar batu giok putih besar. Puncak gunung putih putus dari lereng gunung, dan retakannya sangat halus. Sepertinya telah dipotong menjadi dua dengan pisau, membentuk persegi besar di atas patahan. Meski hanya setengah dari puncak gunung, alun-alun putih itu masih berada di puncak awan. Di tengah alun-alun ada platform batu giok putih besar. Tingginya hampir 1000 kaki, dan permukaannya bertuliskan rune yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih. Sebuah tangga terbentang dari atas platform ke tanah. Di tangga, ada ribuan sajadah bundar yang diletakkan rapat. Tanah di sekitar platform tinggi juga padat dengan sajadah, dan tidak diketahui berapa jumlahnya, memanjang hingga ke tepi alun-alun. Ini adalah tempat di mana Guru Dao pertama akan berkhotbah, panggung sutra puncak giok putih. Sekarang konferensi belum dimulai, tidak ada seorang pun di alun-alun di puncak batu giok putih, dan tampaknya sangat sepi. Di lembah gunung besar yang hanya berjarak beberapa ratus mil dari puncak giok putih, paviliun yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar di tengah awan dan kabut tebal. Paviliun-paviliun ini terhubung bersama, secara samar membentuk kota yang membentang beberapa ribu mil. Berbeda dengan situasi di White Jade Peak, kota ini ramai dengan orang. Meski saat itu siang hari, kota itu masih berkelap-kelip dengan lampu warna-warni, dan terlihat sangat semarak. Dari waktu ke waktu, orang akan terbang keluar kota ke segala arah. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya terbang berkelompok 2 atau 3, dan mendarat di kota. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru terbang dari kejauhan, tiba di depan mereka dalam 2 kilatan. Itu Han Li. Dia melihat ke arah puncak giok putih di kejauhan, dan dengan cepat menarik pandangannya, dan mendarat di kota di bawah. Seluruh kota diselimuti oleh lapisan pembatas hijau besar, dan banyak murid sekte naga obor tersebar di mana-mana. Saat melihat Han Li terbang, seorang murid muda Taoisme naga api buru-buru menyambutnya. Murid memberi hormat kepada penatua. Menurut aturan sekte, siapapun yang ingin memasuki kota Baiyu harus terlebih dahulu memeriksa identitas mereka. Mohon maafkan saya, murid itu meminta maaf sambil membungkuk dalam-dalam kepada Han Li. Tidak apa-apa, Han Li mengeluarkan token identitasnya. Murid itu mengeluarkan jimat giok putih dan melambaikannya pada token Han Li. Lapisan cahaya putih muncul di token, dan jimat giok bersinar lebih terang. Itu berkedip dan memadat menjadi layar cahaya putih kecil. Gambar dan informasi Han Li muncul di sana. Jadi, ini Penatua Li. Murid ini tidak sopan. Penatua, harap tunggu sebentar. Saya akan segera membuka batasannya. Murid itu melirik ke layar cahaya dan meminta maaf. Setelah itu, dia membalik tangannya dan mengeluarkan token hijau. Cahaya hijau keluar dari token dan masuk ke layar cahaya di belakangnya. Layar cahaya bergetar, dan sebuah lorong setinggi manusia muncul. Han Li menyimpan token penatua dan terbang masuk. Dia segera mendarat di kota. Dia berjalan di sepanjang jalan menuju kota. Sepanjang waktu, dia akan melihat sekeliling dengan sedikit terkejut di matanya. Dari luar, dia tidak terlalu memikirkannya melalui layar cahaya, tetapi sekarang setelah dia masuk,
dia menemukan bahwa ada semua jenis bangunan tinggi dan indah di mana-mana di kota ini. Mereka sangat indah, mewah dan toko-toko kelas atas berdiri dalam jumlah besar, dan jalan-jalan lebar seperti jaring laba-laba yang tersebar di kota. Itu terlihat sangat makmur, dan tidak kalah dengan kota besar manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sering berjalan-jalan di sekitar pegunungan Zhongming selain berkultivasi. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di sini. Toko-toko di kedua sisi jalan menjual berbagai barang, termasuk material, ramuan, dan senjata ajaib. Apalagi kualitasnya tidak buruk. Itu tidak kalah dengan pasar sekte Taoisme Naga Api. Ada beberapa hal yang jarang terlihat di pasar sekte. Banyak pemilik toko jelas bukan murid Taoisme Naga Api. Mereka haruslah orang-orang dari kekuatan afiliasi Taoisme Naga Api. Mereka memanfaatkan konferensi untuk menjual beberapa makanan khas setempat. Han Li berjalan sebentar dan berhenti di depan sebuah toko. Ini adalah toko material. Dari pintu, dia bisa melihat ada puluhan rak di dalamnya. Setiap rak diisi dengan banyak bahan. Itu semua adalah harta yang bagus, dan ada banyak hal baru. Pada saat ini, toko itu penuh sesak dengan orang. Tampaknya bisnis itu bagus. Han Li merenung sejenak dan masuk. Begitu dia masuk ke toko, seorang petugas pemuda berjubah bulu merah segera menyapanya dan berkata, "Senior, bahan apa yang Anda butuhkan?" "Gedung Yidong kami memiliki berbagai bahan spiritual, dan harganya benar-benar adil. Xiao San, pergi dan sapa pelanggan lain. Aku akan menerima tamu terhormat ini." Sebelum petugas selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah bulu yang terlihat seperti penjaga toko berjalan dengan cepat. Petugas pemuda itu terkejut dan mundur dengan bijaksana. "Tuan tetua, anak muda itu dangkal. Tolong jangan pedulikan. Bahan apa yang Anda butuhkan? Saya dari klan Yi dari barat jauh. Klan Yi kami telah berkecimpung dalam bisnis materi spiritual selama beberapa generasi. Kami tidak akan mengecewakan Anda." Pria tua berjubah bulu berkata dengan hormat. Han Li tidak banyak bicara. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya. Slip giok berisi sisa bahan untuk Daopil dan dua bahan utama lainnya untuk Myriad Willpil. "Tuan tetua, bahan yang Anda butuhkan terlalu berharga. Kami benar-benar tidak memilikinya." Orang tua itu mengambil slip giok dan meletakkannya di dahinya. Dia berkata dengan meminta maaf. "Apakah kamu tahu di mana aku bisa membeli bahan-bahan ini?" Han Li bertanya dengan enteng. "Saya hanya melihat bahan-bahan ini di buku-buku kuno. Saya belum pernah mendengarnya muncul di manapun." Pria tua berjubah bulu itu menggelengkan kepalanya. Han Li mengangguk. Dia mengambil slip giok dan berbalik untuk berjalan keluar. Orang tua itu buru-buru mengirimnya pergi. Setelah meninggalkan toko, dia terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, Han Li berhenti di depan sebuah toko material besar dan masuk. Tidak lama kemudian, dia berjalan keluar, tetapi tetap kembali dengan tangan kosong. Ekspresinya tidak berubah saat dia terus berjalan ke kota. Setengah hari kemudian, Han Li berjalan keluar dari sebuah toko material besar di pusat kota. Ekspresinya normal, tapi dia sedikit tertekan. Dia telah mengunjungi sebagian besar toko material di kota selama setengah hari. Dia bahkan tidak mendapatkan informasi apapun tentang bahan-bahan tersebut, apalagi membeli satu atau dua bahan. Meskipun masih ada beberapa tempat yang belum dia kunjungi, karena semua toko terbesar telah hilang, tidak ada banyak harapan untuk toko yang tersisa. Han Li menggelengkan kepalanya dan baru saja hendak berjalan ke depan saat dia tiba-tiba berhenti. "Hei, Saudara Li." Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Han Li berbalik dan melihat seorang pria berjubah putih berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Itu adalah Qi Liang. "Kakak Qi, lama tidak bertemu." Han Li tersenyum. Dia telah mengasingkan diri selama sebagian besar tahun ini.
Sisa waktu, dia keluar untuk melakukan berbagai tugas. Dia memiliki sedikit kontak dengan para tetua sekte. Dia tidak melihat Qi Liang selama hampir 300 tahun. Adapun Qi Liang telah menggelapkan beberapa batu esensi abadi ketika dia memasuki sekte, dia tidak mengambil hati. Qi Liang tertawa dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi matanya tiba-tiba membelalak dan suaranya menjadi serak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saudara Li, auramu. Mungkinkah kamu telah membuka 12 lubang abadi dan maju ke tahap tengah dewa sempurna? Saya memiliki beberapa peluang tahun ini, jadi saya mengasingkan diri dan berkultivasi dengan keras. Saya baru saja membuka bukaan abadi ke-12 belum lama ini." Han Li tersenyum tipis dan menghindari topik itu. Keberuntungan saudara Li sangat dalam, sungguh membuat iri. Qi Liang telah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Melihat Han Li tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tidak bertanya. "Ngomong-ngomong, kapan saudara Qi tiba?" Han Li secara alami tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, jadi dia segera mengganti topik. "Saya sudah di sini selama 5 atau 6 hari. Saya belum melihat saudara Li beberapa hari ini, apakah Anda baru saja tiba? Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Tempat ini sudah ramai untuk sementara waktu." Qi Liang berkata sambil tersenyum. "Sepertinya kakak Qi pasti mendapat banyak, sayangnya aku tertunda oleh sesuatu, jadi aku datang agak terlambat." Han Li terkekeh. Sebenarnya, tidak ada hal baik dalam beberapa hari terakhir. Harta karun yang sebenarnya biasanya muncul di akhir. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke pertemuan pertukaran. Orang-orang yang hadir semuanya adalah sesama Taois dari level yang sama. Saudara Li, apakah Anda tertarik untuk datang? Qi Liang melambaikan tangannya dan mengundang. Pertemuan pertukaran. Tentu saja saya tertarik. Mata Han Li berbinar dan mengangguk. Saya tahu bahwa saudara Li tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Tempat pertemuan ada di depan, ayo pergi sekarang. Kita bisa bicara di jalan. Qi Liang tersenyum dan memimpin jalan. Kakak Qi, aku tidak menyangka akan ada kota seperti itu di sekte yang tidak kalah dengan pasar sekte. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Han Li bertanya. Kakak Li mungkin salah paham. Anda sudah lama tidak berada di sekte, jadi Anda tidak tahu. Tempat ini biasanya tidak terbuka untuk umum. Hanya ketika ada acara akbar seperti konferensi khotbah Dao saat ini, orang akan diizinkan masuk. Puncak Giok Putih dan kota Giok Putih ini dapat dianggap sebagai tempat bagi Taoisme naga api kita untuk mengadakan konferensi, kata Qi Liang. Jadi begitu. Han Li mengangguk. Keduanya berjalan dan berbicara. Setelah berjalan di sepanjang jalan sebentar, mereka berubah menjadi jalan lebar. Bangunan di kedua sisi jalan lebih tinggi dan lebih indah. Atap di sudut memiliki gaya yang berbeda, dan balok berukir serta kasau yang dicat sangat indah. Banyak dari mereka bahkan diselimuti berbagai warna lampu larangan. Han Li memperhatikan bahwa ketika para pembudidaya di jalan melihat bangunan-bangunan ini, mereka semua memiliki sedikit kekaguman di wajah mereka. Itu di sini. Qi Liang memimpin Han Li dan berhenti di depan paviliun 3 lantai. Qi Liang maju beberapa langkah dan mengeluarkan token putih. Ada pola kalajengking yang terukir di atasnya, dan memancarkan kilau putih samar. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih terbang keluar dari token dan menghilang ke dalam batasan putih dalam sekejap. Retakan segera muncul pada batasan di luar gedung. Setelah Han Li dan Qi Liang masuk, celah itu langsung tertutup. Han Li kemudian melihat penampilan khusus dari bangunan itu. Bangunan 3 lantai itu memiliki desain yang sangat indah. Itu putih bersih dan memancarkan cahaya putih redup. Tampaknya terbuat dari batu giok khusus. Di pintu masuk gedung, ada papan putih dengan tulisan, Scorpio Pavilion, tertulis di atasnya. Ada beberapa pola kalajengking yang diukir di tepi papan,
dan itu sangat mirip dengan yang ada di token yang baru saja diambil Qi Liang. Penatuali, pertemuan perdagangan ini diselenggarakan oleh kekuatan tambahan dari sekte kami, Sekte Scorpio. Meskipun kekuatan Sekte Scorpio rata-rata, mereka mahir dalam semua jenis pembatasan dan teknik pemurnian tentara Dao. Mereka tidak boleh diremehkan, Qi Liang menjelaskan dengan lembut. Ketika Han Li mendengar itu, dia mengangguk sambil berpikir. Qi Liang menyimpan token itu dan berjalan ke dalam gedung. Bagian dalam bangunan itu didekorasi dengan mewah. Lantainya ditutupi karpet merah, dan dinding seputih salju diukir dengan naga dan burung phoenix. Ada banyak layar dan bonsai, tapi terlihat seperti rumah mewah di dunia sekuler. Beberapa pelayan berbaju merah berdiri di sekitar rumah. Ketika melihat mereka berdua masuk, mereka langsung membungkuk. Meskipun gadis-gadis muda ini terlihat tidak berbeda dengan orang biasa, mereka tidak bernafas atau memiliki detak jantung, semua adalah tentara Dao. Selain itu, masing-masing prajurit Dao muda ini memancarkan aura kuat yang sebanding dengan kultivator integrasi tubuh. Han Li memandang gadis-gadis muda ini dengan hati-hati, dan menyadari bahwa gerakan mereka alami dan gesit. Mata mereka cerah, dan hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Sekarang dia telah menyempurnakan tentara Dao, wawasannya dalam aspek ini secara alami berbeda dari sebelumnya. Namun meski begitu, dia masih tidak tahu bagaimana Sekte Sky Scorpio memurnikan prajurit Dao wanita ini. Meskipun prajurit Dao lapis baja petirnya tangguh dan cepat, dan kekuatan tempur mereka seharusnya berada di atas prajurit Dao muda ini, dan jauh lebih tidak gesit. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari dalam. Itu adalah seorang wanita muda. Dia dengan hormat membungkuk ke arah keduanya dan berkata, "Salam, senior. Bawa kami ke aula perdagangan," kata Qi Liang ringan. "Iya, senior, tolong ikuti aku." Wanita muda itu buru-buru setuju dan memimpin mereka berdua menaiki tangga ke samping. Setelah tiba di aula di lantai 3, aula itu cukup besar, tetapi hanya ada beberapa meja dan kursi. Tidak ada satu orang pun di dalam. Ada layar besar di tengah ruangan, di mana ada lukisan pemandangan. Meskipun tintanya tebal, itu jelas dan hidup. Han Li melihat sekeliling ruangan dan mengerutkan kening. Kemudian, tatapannya mendarat di layar. Wanita muda itu menggumamkan mantra, membentuk segel tangan, dan menembakkan cahaya putih ke layar. Lukisan pemandangan di layar juga bersinar hitam. Dalam cahaya kristal putih, itu menyatu dan berubah menjadi pintu hitam. Sedikit keterkejutan muncul di mata Han Li saat melihat ini. Wanita muda itu melantunkan mantra dan terus membuat segel tangan. Cahaya hitam yang dipancarkan oleh pintu hitam di layar semakin terang dan besar. Pintu hitam itu tiba-tiba keluar dari layar dan melayang di depan mereka. Kemudian, itu membuka kedua sisi, memperlihatkan lorong yang panjang. "Senior, aula ada di depan. Tolong," wanita muda itu menghentikan mantranya dan berkata. Qi Liang mengangguk dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia bisa pergi. Wanita muda itu membungkuk dan dengan cepat mundur. "Ayo pergi." Qi Liang berjalan ke lorong. Saat Han Li berjalan, dia mengukur lorong itu. Ada tatapan aneh di matanya. Lorong di depannya jelas merupakan batasan yang mirip dengan Space Sumeru. Metodenya sangat pintar, dan ruangnya stabil secara tidak normal. Sekte Sky Scorpio mahir dalam pembatasan ruang, terutama dalam membuka alam alternatif dalam kehampaan. Saya mendengar bahwa beberapa alam rahasia di sekte kami dibuka oleh Sekte Sky Scorpio. Qi Liang menatap Han Li dan berkata. Han Li sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ini hanya pertemuan pertukaran. Ini tidak seperti sesuatu yang memalukan. Mengapa begitu merepotkan? Itu harus diadakan di alam alternatif. Mungkinkah ada begitu banyak orang di luar aula tidak dapat menampung mereka?" "Hehe, tidak banyak orang.
Sekte Sky Scorpio melakukan ini untuk membuat tempat itu lebih bermartabat dan berteman dengan kami para kultivator abadi sejati. Kedua, itu juga untuk pamer. Qi Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Han Li mengangguk mengerti. Benar, selama periode waktu ini, pertemuan pertukaran akan diadakan di sini setiap hari. Jika saudara Li tertarik, saya akan meminta mereka memberi Anda token Sky Scorpio. Anda bisa datang dalam beberapa hari ke depan. Qi Liang berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, kata Han Li sambil tersenyum. Jangan sebutkan itu, saudara Li, kultivasimu sangat dalam. Mereka tidak sabar untuk berteman denganmu. Qi Liang melambaikan tangannya. Saat mereka berbicara, keduanya berjalan ke ujung lorong dan tiba di aula samping. Seorang berjubah hijau yang tinggi dan bersemangat aku berdiri di sana, menatap keduanya sambil tersenyum. Selamat datang, Taois Qi. Hei, ini, berjubah hijau aku datang untuk menyambut mereka. Kemudian, dia melihat Han Li di belakang Qi Liang dan sedikit terkejut. Ini Penatua Li dari sekte kami, teman baik saya. Dia telah berkultivasi di sekte sepanjang tahun, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Saudara Li, ini Taois Chang He dari sekte Sky Scorpio. Dia juga tuan rumah pertemuan pertukaran. Qi Liang tampaknya sangat akrab. Taois Chang He, suatu kehormatan bertemu denganmu. Han Li menangkupkan tinjunya dan berkata pada Green Robert Yi. Jadi Taois Li, senang bertemu denganmu. Chang Hei membalas sapaannya. Daois Chang He, saudara Li baru saja tiba di sini hari ini. Dia tidak membawa token Sky Scorpio bersamanya. Jangan bilang kamu tidak menyambutku. Qi Liang berkata sambil tersenyum. Taois Qi, apa yang kamu bicarakan? Kami bahkan tidak bisa mengundang tamu seperti Taois Li. Taois Li, ini token Sky Scorpio dari sekte kami. Akan ada pertemuan pertukaran di sini dalam beberapa hari ke depan. Silakan datang dan bergabung dengan kami. Chang He aku berkata sambil mengeluarkan token putih dan menyerahkannya. Terima kasih. Han Li mengambil token itu dan mengangguk. Tidak sama sekali. Silakan ikuti saya. Pertemuan pertukaran akan segera dimulai. Chang Hei memimpin keduanya keluar dari aula samping. Setelah melewati koridor yang berkelok-kelok, mereka tiba di aula utama berbentuk bundar. Dekorasi di sini sangat mewah. Lantainya diaspal dengan bahan kelas atas yang disebut turkois jade. Dindingnya juga bertatahkan banyak permata kelas atas yang cerah, menerangi seluruh aula. Di masing-masing dari 4 sudut aula, ada kuali antik kecil. Dupa berwarna kuning muda menyala di dalam kuali, memancarkan aroma yang menyegarkan. Jelas, itu juga bumbu yang sangat berharga. Di aula utama ada meja bundar besar dengan lebih dari 20 kursi lebar di sekelilingnya. Meja dan kursi ini semuanya terbuat dari batu giok putih dan kristal biru murni. Mereka memancarkan aura menyegarkan yang bisa membuat orang merasa segar kembali. Jelas, itu adalah bahan kelas atas. Saat ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Ada pria dan wanita, dan semuanya adalah kultivator alam abadi dewa sempurna. Melihat mereka bertiga masuk, semua orang menoleh. Beberapa dari mereka sepertinya mengenal Qi Liang, tetapi mereka hanya melirik Han Li beberapa kali sebelum membuang muka. Han Li melihat ke depan dengan mantap dan menemukan tempat duduk. Kemudian, dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Hampir setengah dari orang yang hadir adalah penatua Tao Naga Api, tetapi Han Li hanya memiliki kesan tentang 2 atau 3 dari mereka. Selebihnya, mereka semua adalah orang luar, dan dia sama sekali tidak mengenal mereka. Qi Liang memiliki banyak teman, jadi dia mengobrol dengan banyak orang yang hadir. Ditambah dengan dukungan yang disengaja dari Chang Hei, suasana di aula berangsur-angsur menjadi hidup. Han Li tidak berpartisipasi dalam percakapan. Dia hanya duduk di samping dan melihat sekeliling dengan santai. Dengan indera ilahinya yang kuat,
dia dapat dengan mudah merasakan kultivasi orang-orang di aula. Di antara lebih dari 10 kultivator abadi dewa sempurna ini, kebanyakan dari mereka tahap awal, dan hanya 2 yang tahap menengah. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan gagah. Dia mengenakan kostum Penatua Tao Naga Api, dan dia memiliki 2 kumis hitam tipis di atas bibirnya. Matanya berputar, dan dia terlihat sangat pintar, seperti tikus gemuk. Orang lain adalah seorang kultivator asing. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Dia telah duduk di sana dengan mata tertutup, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Penatua Tao Naga Api Parubaya yang seperti tikus itu merasakan tatapan Han Li, jadi dia menoleh dan melihat ke atas. Mata mereka kebetulan bertemu. Orang ini menyeringai pada Han Li, dan kumis di atas bibirnya bergetar 2 kali, yang cukup lucu. Han Li merasa sedikit lucu di dalam hatinya, tetapi dia secara alami tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Dia juga sedikit mengangguk dan hendak memalingkan muka. Pada saat ini, lapisan cahaya hitam tiba-tiba muncul di mata pria parubaya itu, dan dengan cepat berputar, membentuk 2 pusaran kecil. Kekuatan aneh terbang keluar darinya dan menjerat pandangan Han Li. Pemandangan di sekitar Han Li tiba-tiba berubah. Aula dan orang-orang menghilang, dan mereka muncul di dunia kabut putih. Kabut putih sedikit bergulung, dan beberapa wanita muda muncul dari kabut, mengenakan pakaian kasa tipis, yang menguraikan lekuk tubuh mereka yang sangat anggun, dan melakukan berbagai gerakan menggoda pada Han Li. Ilusi, Han Li sama sekali tidak peduli dengan wanita di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, tersenyum tipis, dan menghembuskan napas. Para wanita di sekitarnya semuanya menghilang, dan pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia kabut putih di sekelilingnya. Kemudian, hancur dan menghilang, dan dia kembali ke aula lagi. Tubuh pria parubaya itu sedikit bergetar, dan cahaya hitam di matanya menjadi kacau. Kemudian, itu menghilang sepenuhnya, dan jejak kengerian muncul di wajahnya. Mata Han Li menjadi sedikit dingin, dan dia menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu tampak kesal, dan dia tersenyum meminta maaf pada Han Li.